Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dulu rasanya cuma ada di film-film fiksi ilmiah, ya kan? Tapi ternyata sekarang ini jadi isu yang penting banget dan harus segera kita bahas. Apa itu? Hukum robot. Nah, buat panduan kita kali ini, kita bakal mengacu ke buku keren ini, judulnya Robot Law. Isinya itu kumpulan esai dari para ahli top di bidang hukum, robotika, sampai etika. Mereka semua mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit soal robot, ya sebelum teknologinya lari terlalu kencang dan kita ketinggalan bikin aturannya. Hal pertama yang perlu kita sadari bareng-bareng adalah, ini bukan lagi soal masa depan. Robot itu udah ada di sini loh, sekarang, di sekitar kita. Coba deh pikirin aja, penyedot debu yang jalan sendiri di rumah, mobil yang bisa parkir sendiri, atau drone yang nganterin paket. Bahkan, ada juga asisten robot di ruang operasi. Jadi, ini semua bukan lagi sekedar eksperimen di lab, tapi udah beneran jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi, nah ini nih, pertanyaan paling pentingnya, kalau robot-robot itu bikin salah, terus siapa yang harus tanggung jawab? Pertanyaannya kedengaran simpel ya, tapi percaya deh, ini bisa bikin sistem hukum kita yang sekarang jadi pusing tujuh keliling. Jadi, sebelum kita bisa nentuin siapa yang salah, kita harus mundur selangkah. Kita perlu sepakat dulu soal yang paling dasar. Sebenarnya apa sih definisi robot itu? Terutama kalau dilihat dari kacamata hukum. Gampangnya gini, ada 3 poin kunci dalam definisinya. Pertama, robot itu sistem buatan manusia, bukan makhluk hidup. Kedua, dia bisa berinteraksi fisik dengan dunia nyata, bisa bergerak, bisa ngambil barang dan sebagainya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, robot itu seolah-olah punya pikiran sendiri, kelihatannya bisa bikin keputusan. Oke, definisinya udah dapat. Tapi tantangan selanjutnya justru lebih filosofis. Gimana sih cara kita seharusnya memandang robot? Jawaban atas pertanyaan ini bakal nentuin segalanya. Kenapa? Soalnya gini, cara kita berpikir atau cara kita menganggap robot itu apa bakal langsung membentuk aturan hukum yang kita buat untuk mereka. Jadi ini bukan cuma masalah teknis, tapi soal cara pandang, soal metafora yang kita pakai. Nah ini dia persimpangannya. Coba bayangin, kalau kita anggap robot itu cuma sebuah alat canggih, ya kayak palu atau bor gitu, maka kalau ada masalah, tanggung jawabnya ya jatuh ke produsen atau penggunanya. Simple. Tapi gimana kalau kita mulai menganggap robot itu sebagai sebuah pribadi artifisial? Apakah si robot itu sendiri bisa dimintai pertanggungjawaban? Wah, ini dua jalur yang beda banget kan? Dan konsekuensi hukumnya juga bumi dan langit. Tapi tunggu dulu. Ada ahli, namanya Neil Richards dan William Smart, yang ngasih peringatan penting. Ada satu jebakan pemikiran yang bahaya banget dan harus kita hindari. Mereka menyebutnya kekeliruan android. Apa itu? Ini adalah kesalahan fatal kalau kita bikin hukum berdasarkan bentuk fisik robot, bukan fungsinya. Misalnya nih, kita bedain aturan cuma karena satu robot bentuknya mirip manusia dan yang satu lagi cuma kotak. Padahal kalau software dan kemampuannya sama persis, kenapa aturannya harus beda? Gak masuk akal kan? Oke, dengan mengingat itu, jangan terjebak sama bentuk. Yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal. Jadi, kalau ada masalah, siapa dong yang harus disalahkan? Nah, yang menarik adalah beberapa pakar hukum bilang kita nggak perlu repot-repot bikin sistem hukum baru dari nol. Katanya, kita bisa aja mengadaptasi aturan yang udah ada sekarang, yaitu hukum tentang tanggung jawab produk. Gimana caranya? Biasanya pengadilan akan pakai semacam uji untung rugi. Pertanyaannya kira-kira gini. Pertama, apakah ada desain lain yang lebih aman dan mungkin untuk dibuat? Kedua, apakah biaya untuk bikin pengaman tambahan itu lebih kecil dibanding potensi kerugian kalau sampai terjadi kecelakaan? Nah, kalau jawabannya iya untuk kedua pertanyaan itu, maka desain asli produknya bisa dianggap cacat secara hukum. Konsep ini bisa banget loh diterapin ke robot. Tapi teman-teman, urusan siapa yang ganti rugi kalau ada kecelakaan fisik itu, jujur aja baru puncak gunung esnya. Masih ada isu-isu yang jauh lebih besar dan lebih rumit lagi. Bayangin deh, hukum robot ini juga harus ngatur soal etika robot, soal robotisasi persetujuan, tentang penegakan hukum yang otomatis, bahkan sampai interogasi pakai bantuan robot, dan yang paling ngeri, soal senjata otonom yang bisa membunuh tanpa perintah manusia. Skalanya, wah masif banget. Jadi pada akhirnya, ini bukan lagi sekedar pertanyaan soal teknologi kan? Aturan yang kita ciptakan untuk robot itu pada dasarnya adalah cerminan dari nilai-nilai kita sebagai manusia. Jadi pertanyaan sesungguhnya adalah, saat kita sibuk merancang robot, dunia macam apa sih yang sebenarnya sedang kita rancang untuk diri kita sendiri?